Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di program tausiah menjelang berbuka puasa. Hari ini saya pengen ngajak kita mentadaburi tentang ayat dan hadis-hadis tentang gimana caranya menikmati ibadah sholat. Karena salah satu di antara amal yang istimewa di bulan Ramadan itu adalah Qiyamu Ramadan, atau kita menyebutnya dengan istilah sholat tarawih. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang mendirikan sholat-sholat di malam Ramadan, maka diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwa sholat termasuk salah satu amalan yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan kita menyebutnya dengan istilah sholat tarawih, sholat santai. Nah, pertanyaannya, apakah sholat tarawih kita sudah benar-benar menjadi sholat santai? Apakah sholat-sholat kita setelah tarawih seperti sholat wajib, sholat sunnah, udah benar-benar bikin jiwa kita bisa ngerasain santai? Karena tarawih itu dari kata roha. Roha itu terus jadi bahasa Indonesia rehat. Berarti sholat tarawih itu adalah rohatun nafs, sholat rehatnya jiwa. Nah, gimana caranya biar sholat itu kerasa di hati kita, sehingga jiwa kita bisa menjadi rileks dengan ibadah sholat. Atau sebaliknya, ketika kita sholat, jiwa kita menjadi terusik, kita jadi terganggu, kita jadi terbeban. Hari ini saya pengen kita tadaburi beberapa ayat dan hadis tentang cara rileks di dalam sholat, atau menjadikan sholat kita sebagai rohatun nafs, istirahat jiwa. Yang pertama, kita bacakan dulu ayat Allah di dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang di dalam sholatnya dia bisa merasakan khusyuk. Gimana sih cara biar kita bisa khusyuk sehingga sholat kita bisa menjadi rohatun nafs, istirahat bagi jiwa? Kata para ulama, khusyuk itu diraih dengan banyak hal. Faktornya itu banyak. Salah satunya adalah kalau kita bisa sholat dengan ihsan. Apa itu sholat dengan ihsan? Seperti kata Nabi, anta budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Beribadah atau sholat seolah-olah kita ngelihat Allah. Kalau kita nggak bisa ngerasain bahwa seolah-olah kita ngelihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Jadi cara untuk sholat yang rohatun nafs, yang bisa rehat bagi jiwa, itu adalah ketika kita mau sholat, kita niatkan bahwa kita mau ketemu Allah. Kita niatkan kalau kita tuh mau ketemu dengan pencipta langit dan bumi, bukan sekedar mau melakukan satu gerakan tertentu seperti berdiri, rukuk, sujud, dan duduk, bukan. Tapi kita pengen ketemu dengan Allah. Gimana caranya menghayati pertemuan dengan Allah itu menjadi sesuatu yang penting? Caranya kita harus merasakan fakir di hadapan Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu semuanya fakir di hadapan Allah. Maksud fakir, butuh kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang ngerasa gak butuh sama Allah? Siapa di antara kita yang ngerasa gak punya masalah untuk ditolong sama Allah? Siapa di antara kita yang ngerasa gak punya harapan untuk meminta kepada Allah? Semua kita punya masalah, semua kita punya hajat, semua kita punya harapan. Dan satu-satunya yang bisa menolong kita dalam masalah kita, yang bisa memenuhi harapan-harapan kita, hanyalah Allah. Sehingga ketika kita dipanggil untuk sholat, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, baik itu berjamaah atau sendiri,
kita datang kepada zat yang kepadanya kita akan meminta banyak pertolongan dan kebaikan. Nah, pertemuan dan perasaan fakir inilah yang coba kita bangun ketika kita sholat. Nabi SAW menyebutnya dengan istilah ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita ketemu sama Allah. Sehingga pas kita sholat dengan perasaan bahwa kita ketemu dengan Allah, kita udah gak ingat yang lain, karena kita lagi fokus mau meminta banyak kebaikan kepada Allah. Kita lagi fokus meminta pertolongan kepada Allah. Kita lagi fokus dengan masalah-masalah yang kita pengen adukan kepada Allah. Sehingga kita gak akan ingat yang lain kecuali, ya Allah, saya lagi punya banyak masalah nih, dan Engkau satu-satunya harapan saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang dimaksud oleh Nabi dengan kalimat ihsan. Beribadah atau sholat dengan perasaan pengen ketemu dengan Rabb yang kepadanya lah kita menggantungkan banyak harapan dan doa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah nyuruh kita minta pertolongan dengan sholat salah satunya. Makanya kita coba rasain, sholat ini adalah jalan datangnya keajaiban. Sholat ini adalah jalan datangnya pertolongan dari Allah. Sholat ini adalah media komunikasi saya dengan Allah. Sholat ini adalah cara saya curhat dan mengadu kepada Allah. Itu yang kita hadirkan yang disebut dengan kata ihsan. Kalau kita bisa ihsan, bertemu dengan Allah di dalam sholat dengan perasaan bahwa kita butuh Allah, nahnu fuqara'u ilallah, insya Allah kita akan merasakan khusyuk. Dan khusyuk itulah inti dari rahatun nafs fis sholah, rehatnya jiwa di dalam ibadah sholat. Saya teringat dengan bahasa Nabi SAW ketika Nabi lelah dengan pekerjaan beliau, capek menggali parit Khandak ketika mau terjadi perang Ahzab. Kemudian ancaman orang-orang kafir Quraisy juga semakin dekat ke kota Madinah. Kemudian bulian dari orang-orang munafik juga luar biasa kencangnya. Nabi merasa lelah jiwanya dan lelah raganya. Maka Nabi SAW meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Nabi nggak mengatakan ya Bilal azin, wahai Bilal azan, bukan. Tapi Nabi mengatakan ya Bilal